kita sudah susah payah mengumpulkan pahala, namun dengan mudahnya kita membicarakan tentang keburukan orang lain, maka dengan begitu pula pahala kita bisa pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan ridhonya kita masih diberikan kepanjangan umur, masih bisa bertemu dengan Ramadan dan berjumpa dengan sanak keluarga. Salawat berserta salam selalu kita panjatkan, kita ucapkan, dan kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, dan telah membantu kita mendidik akhlak kita menjadi lebih baik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan suatu ilmu yang saya dapat dari guru-guru saya, yaitu berjudul ghibah. Seperti halnya makanan pokok yang tak pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari, maka ghibah itu sendiri tak pernah lepas dari dalam diri kita. Selalu kita ucapkan, kita utarakan, dan kita sampaikan kepada orang lain, sehingga membuat lisan itu sendiri seperti sudah sangat melekat dengan ghibah. Sulit untuk menghilangkan perkataan kotor dari lisan kita. Jadi membuat lisan ini selalu ingin mengatakan tentang keburukan orang lain, tidak ingin mengatakan tentang kebaikan orang lain. Ghibah itu sendiri adalah suatu aktivitas membicarakan, menyampaikan, ataupun mengunjing tentang orang lain yang berisi kebenaran, tapi berupa keburukannya. Dan sebagian besar dari kita, baik anak kalangan muda, lansia, itu lebih sering melakukan ghibah, bahkan menjadikan ghibah itu sendiri sebagai hobinya. Sebagian besar dari kita, baik itu kalangan muda maupun lansia, menjadikan ghibah itu sebagai hobi dalam kehidupan masing-masing. Seperti serasa gak asik kalau misalnya kumpul sama teman, tapi gak berghibah, tidak membicarakan orang lain. Jadi serasa ada yang kurang dalam dirinya sendiri. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, apabila kamu menyebut saudaramu dengan hal yang tidak ia sukai, maka kamu telah berghibah. Ketahuilah wahai sahabat, seharusnya kita ataupun kalian semua harus bisa mengintrospeksi diri kalian sendiri, mencari titik kebenaran kalian sendiri ataupun aib-aib kalian sendiri. Jangan terlalu sibuk untuk membicarakan aib orang lain, sebab bisa jadi aib orang lain itu lebih buruk daripada aib kita sendiri. Terkadang orang selalu membicarakan keburukan orang lain, sibuk membicarakan orang lain, padahal seharusnya ia sibuk membenarkan dirinya sendiri, karena aibnya itu lebih buruk daripada aib orang lain. Dan ketahuilah wahai sahabat, orang yang selalu berghibah, mengunjing orang lain, adalah dia yang ingin terlihat baik tanpa melakukan suatu perbuatan baik. Itulah mengapa diciptakannya lisan ataupun mulut di depan, agar tidak mudah bicara orang lain di belakang. Jika kita memang tidak menyukai orang tersebut, maka hampirilah, lalu sampaikan kepada orang tersebut tentang hal apapun yang tidak kita sukai dari mereka. Ataupun bila kita tahu ataupun mengetahui tentang aib orang lain, maka simpanlah, tutuplah rapat aib tersebut, dan jangan sampai ada orang lain yang tahu, sebab aib mereka sama dengan aib kita sendiri. Karena bisa jadi dia adalah penolong kita kelak saat kita ada di surga kelak. Maka dari itu, jagalah aib orang lain sebagaimana kita menjaga aib kita sendiri. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kamu selalu memiliki porsi yang banyak ketika berghibah, maka kurangilah kadar berghibahmu. Berhentilah untuk mengunjing orang lain, untuk membicarakan keburukan orang lain, sebab bisa jadi keburukan kamu itu warnanya lebih
dekat dibandingkan aib orang lain. Berhentilah untuk selalu mencari kesalahan orang lain. Jangan terlalu sibuk mengurusi orang lain, tapi uruslah diri kita sendiri, karena kita sendiri juga butuh introspeksi diri, butuh muhasabah diri, butuh perbaikan atas apa yang kita miliki. Orang yang selalu berghibah itu adalah orang yang licik, karena ia selalu ingin tampil baik di hadapan orang lain. Namun, dia tidak ingin ada orang lain yang tampil baik selain dia. Banyak dari kita, sahabat-sahabat kita, yang selalu ingin mendengarkan cerita kita, ataupun menjadi tempat curhat istilahnya. Namun tanpa kita sadari, sebenarnya itu adalah hak kita sendiri agar mereka mendapatkan setitik-setitik aib-aib kalian untuk bisa mereka ceritakan, mereka tebarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Namun, bila kalian menjadi orang yang dihibahi, maka bersabarlah, sebab orang yang dihibah adalah orang yang selalu mendapatkan pahala, transferan pahala dari orang lain. Sahabat, sebenarnya dalam hibah itu sendiri tidak ada yang namanya istilah simbiosis mutualisme. Sebab bila kita melakukan hibah, maka dosa kita bertambah dan pahala kita yang kita miliki itu tertransfer kepada orang yang kita hibah. Jadi kita rugi, tidak ada sedikit pun kita dapatkan untung akibat berhibah itu sendiri. Bila kita ingin bicarakan orang lain, maka bicarakanlah tentang kebaikannya, bukan tentang keburukannya. Bila kita tidak menyukainya, maka sampaikanlah pada orang yang bersangkutan. Jangan membicarakan orang lain itu di belakang kita, sebab rugi di kita dan juga sangat tidak ada pun sedikit pun untungan kita miliki. Bila kamu berada di posisi orang yang sedang dihibahi, maka bersabarlah, sebab bisa jadi orang yang berhibah dan membicarakan tentang keburukan kamu adalah mereka sekumpulan orang yang sangat iri pada dirimu sebab kamu memiliki kelebihan yang tidak mereka miliki, ataupun mereka ingin sedang berbagi sedikit pahala mereka kepada kita. Jangan pernah membalas keburukan orang lain dengan keburukan pula, sahabat. Sebisa mungkin jangan sampai ada pun sedikit di hati kita rasa iri ataupun dengki, sebab dari hibah itu sendiri kita dapat melahirkan penyakit-penyakit lain dalam hati kita, zolim ataupun iri, dengki, itu bisa kita timbulkan akibat hibah. Jadi alangkah berharganya kita sudah susah payah mengumpulkan pahala, namun dengan mudahnya kita membicarakan tentang keburukan orang lain, maka dengan begitu pula pahala kita bisa pergi ataupun berpindah tempat dari yang ada di dalam diri kita menjadi di depan orang lain. Jadi alangkah baiknya bila kita selalu bermuhasabah diri, memperbaiki diri kita sendiri untuk tidak membicarakan orang lain. Bila kamu terlalu banyak berghibah, maka berhentilah dan gantilah berghibah itu dengan beribadah, mengucapkan hal yang baik, selalu berpikiran positif terhadap orang lain. Selesaikan setiap permasalahan dengan bijak. Jangan sampai karena hanya omongan tentang aib sedikit pun tentang orang lain yang kita sampaikan itu berakibat fatal pada diri kita. Karena hal tersebut yang rugi adalah kita, bukan orang lain. Kita yang sudah susah payah mengumpulkannya, namun kita pula yang menghilangkannya. Jadi sahabat, berhentilah untuk selalu mengunjing orang lain. Bersahabatlah dengan siapapun. Simpanlah aib sahabat-sahabatmu sebagaimana kamu menyimpan aib dirimu sendiri. Seperti Allah yang tak pernah lelah untuk menyimpan aibmu, maka jangan pernah lelah untuk menyimpan aib sahabat-sahabatmu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.